Baik, selamat sore. Saya ucapkan kepada Bapak Dodi Wirya Ardana selaku dosen pembimbing saya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya Herdi Wibowo, mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 18 dengan NIM 18055511086 akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya, laporan kerja praktik pada proyek pembangunan embung Sanur di Kota Denpasar. Jadi latar belakangnya, Sanur ini merupakan salah satu daerah pariwisata di Kota Denpasar yang banyak dikunjungi, di mana salah satu objek wisata yang sering dikunjungi adalah Pantai Sanur. Namun, pada daerah Sanur ini terdapat salah satu masalah, yaitu adalah banjir pada saat musim penghujan tiba, terutama pada daerah Bumi Ayu dan Sukuta. Nah, melihat problema tersebut, maka muncullah ide untuk membangun embung dengan tujuan untuk menanggulangi masalah banjir tersebut. Selain difungsikan sebagai penanggulangan banjir, embung ini juga difungsikan sebagai objek wisata baru yang nantinya dilengkapi dengan fasilitas jogging track dan gazebo. Untuk ruang lingkup sendiri, kerja praktek ini dilakukan hanya dalam bidang pengamatan dan pengambilan data-data dengan subjek yang diamati, yaitu dalam proses pengerjaan jogging track meliputi pekerjaan capping beam, balok tarik, serta dinding penahan tanah, kemudian adanya pekerjaan pintu air, pekerjaan penghubung, dan pekerjaan rem. Untuk tujuan kerja praktek sendiri, yang pertama adalah untuk pemenuhan persyaratan mata kuliah wajib di program studi teknik sipil. Yang kedua adalah implementasi ilmu pengetahuan selama di bangku kuliah. Yang ketiga adalah bentuk keterampilan berkomunikasi serta penyampaian dalam bentuk tertulis, yaitu laporan kerja praktek. Untuk manfaatnya sendiri adalah menambah kemampuan serta wawasan praktis penulis dalam pelaksanaan serta mengenai masalah-masalah yang terjadi dan timbul pada saat pelaksanaan konstruksi berlangsung, serta mengasah keterampilan berkomunikasi, serta menyampaikan apa yang didapat selama proses kerja praktek. Untuk waktu dan lokasi sendiri, jadi proses kerja praktek ini dimulai pada tanggal 30 Juli 2021 sampai 22 September 2021, dan proyek ini dilaksanakan pada daerah Sanur, yaitu di Jalan Bebas I Gusti Ngurah Rai, Desa Adat Sanur Kauh, Denpasar, Bali. Untuk profil organisasinya sendiri, yaitu ada owner, adalah BWS Bali Benide, ada juga konsultan perencana, yaitu adalah PT Narada Karya, lalu konsultan pengawas PT Gaharu Sempana, lalu kontraktor pelaksana diambil oleh PT Undagi Jaya Mandiri. Untuk profil organisasinya sebagai berikut. Oke. Untuk pemilik owner, di mana memiliki kewenangan adalah dalam proses pendanaan serta penyampaian ide-ide. Jadi, owner ini mempunyai hak untuk menyampaikan keinginannya pada konstruksinya ingin seperti apa, serta wajib juga menandai seluruh kegiatan proyeknya. Lalu untuk konsultan perencana sendiri adalah merealisasikan tugas dan kewenangannya adalah pertama adalah merealisasikan apa saja ide-ide serta keinginan dari pemilik proyek yang nantinya akan dilanjutkan dengan pembuatan gambar kerja, RKS, dan RAB. Selain itu, konsultan perencana juga bertanggung jawab secara penuh atas perhitungan struktur serta gambar yang telah dibuat. Untuk konsultan pengawas sendiri, yang diambil oleh PT Gaharu Sempana, memiliki tugas dan kewenangan yaitu adalah menjalankan administrasi umum pelaksanaan kontrak kerja. Selain itu, sebagai konsultan pengawas, sudah pasti PT Gaharu Sempana wajib melakukan pengawasan rutin, melaporkan proses pekerjaan atas apa-apa yang sudah dilaksanakan. Lalu untuk kontraktor pelaksana, yaitu adalah PT Undagi Jaya Mandiri, ada tugas dan tanggung jawabnya adalah, yang pertama adalah pasti memahami gambar desain, konsep dan spesifikasi dari acuan yang ada di dalam proyek. Yang kedua adalah menyusun kembali time schedule serta metode yang akan dilaksanakan sesuai dengan keadaan lapangan, serta melaksanakan seluruh proses konstruksi sesuai dengan data-data dan dokumen yang telah disepakati sebelumnya. Untuk gambaran struktur organisasi PT Undagi Jaya Mandiri bisa dilihat pada layar berikut. Lalu untuk tender proyek konstruksi ini, tender adalah proses pengajuan penawaran yang dilakukan oleh suatu kontraktor untuk pengadaan barang dan jasa yang akan digunakan di lapangan sesuai dengan dokumen tender. Untuk tender sendiri ada dua jenis, yaitu adalah proyek pemerintah dan swasta, di mana untuk proyek pemerintah ini pengadaannya dilakukan dengan proses pelelangan dan penunjukan langsung sesuai dengan Kepres nomor 18 tahun 2000.
Lalu untuk proyek swasta sendiri, proses pengadaannya itu dilakukan dengan dua cara, yaitu adalah tender terbuka dan tender tertutup. Untuk tender proyek konstruksi ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 35 ayat 3, di mana meliputi pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan swakelola. Nah, pada proyek pembangunan Embung Sanur ini dilakukan proses pelelangan umum, di mana dokumen penawarannya yang masuk bersifat rahasia, di mana hasil tendernya sebagai berikut. Sebagai konsultan perencana dipegang oleh PT Narada Karya, konsultan pengawas oleh PT Gairo Sempana, kontraktor pelaksana PT Undagi Jaya Mandiri. Nah, hasil dari tim perencanaan tersebut, dokumen tender pelelangan terdiri dari gambar-gambar arsitektur dan gambar-gambar struktur, RKS, serta RAB. Untuk jenis tender kontrak yang menurut Kepres nomor 80 tahun 2003 itu ada 4 macam bentuk kontrak, yaitu ada lump sum, ada unit price, cost plus fee kontrak, dan design build kontrak. Untuk di proyek Embung Sanur sendiri, kontrak yang dipilih adalah unit price, di mana nilai kontrak dari pembangunan Embung Sanur ini mencapai 14,6 miliar yang sudah termasuk PPN 10%, dengan jangka waktu penyelesaian adalah 9 bulan. Yang dimulai dari tanggal 31 Maret 2021 hingga 25 Desember 2021. Untuk cara pembayarannya, pada proyek Embung Sanur ini menggunakan proses pembayaran secara termin, yaitu pembayaran secara bertahap, di mana pembayaran secara termin ini merupakan pembayaran dari pihak owner kepada pihak kontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah disepakati, di mana untuk tahap awal uang muka dibayarkan sebesar 20% dari nilai kontrak. Untuk RKS sendiri, yaitu rencana kerja dan syarat-syarat, di mana RKS ini adalah bagian dari dokumen tender yang merupakan uraian dari penjabaran tugas untuk memborong mengenai ketentuan peraturan, pelaksanaan, material, sampai yang mendetail mengenai pengerjaan proyek dan proses konstruksi. Di mana RKS ini sekurang-kurangnya harus memuat 3 hal, yaitu syarat umum, syarat administratif, dan syarat teknis. Lalu untuk data teknis proyek sendiri, untuk lokasi proyek itu dilaksanakan di daerah di Desa Sanur Kawuh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Lalu untuk luas lahan dan luas embung, luas lahannya adalah 23.000 meter persegi, luas embung adalah 9.600 meter persegi, dengan lingkup pekerjaan adalah badan embung, saluran intake, saluran penghubung, saluran tukar anjung, pintu air baja, saluran pengeras, dan pekerjaan rem, dengan konstruksi yang dapat dilihat pada slide berikut. Serta untuk jangka waktunya dikerjakan selama 9 bulan atau selama setahun anggaran, di mana dilaksanakan pada tanggal 31 Maret sampai 25 Desember 2021. Untuk tahapan pekerjaan, yaitu adalah pada tahapan awal itu adalah pekerjaan persiapan meliputi pembersihan lahan, pembuatan kantor direksi, dan penataan site. Selanjutnya dilakukan pemancangan spoon pile pada titik yang sudah ditentukan. Setelah itu dilakukan pemancangan CCSP, Corrugated Concrete Sheet Pile, pada sisi badan embung, yang nantinya akan dilanjutkan dengan penggalian badan embung, pembuatan capping beam, saluran penghubung, saluran penguras, rem, saluran pelimpah, serta perataan set di sekitar badan embung pada akhirnya. Untuk kegiatan praktek sendiri dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan, sejak tanggal 30 Juli sampai dengan 22 September 2021, dengan pekerjaan yang diamati adalah galian badan embung, serta perataan, pekerjaan pintu air baja, pekerjaan saluran penghubung, pekerjaan rem, serta pekerjaan jogging track. Yang pertama, pada saat kegiatan kerja praktek yang saya amati adalah galian badan embung dan perataan, di mana alat yang digunakan adalah ekskavator. Nah, jadi selama kegiatan kerja praktek, pekerjaan galian dan perataan ini pekerjaan setiap hari dilaksanakan, di mana untuk kegiatan penggalian ini dilakukan dengan 2 ekskavator yang dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Setelah itu, untuk dilakukan perataan tanah hasil galian tersebut menggunakan bantuan 1 ekskavator.
Yang kedua yang saya amati dalam kerja praktek adalah proses pembuatan pintu air baja, di mana alat dan bahannya sebagai berikut. Nah, untuk metode pengerjaannya, tahap-tahap pengerjaannya, yang pertama adalah pasti penggalian tanah seluas 5,5 meter dengan kedalaman 3 meter. Yang kedua dilakukan pemancangan 18 spoon pile. Yang ketiga adalah pembuatan bow plank serta penulangan pile cap, di mana untuk detail penulangannya bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk tulangan memanjang dan melintangnya sama-sama menggunakan D13 jarak 15 cm. Nah, setelah proses penulangan selesai, nantinya akan dilakukan proses pengecoran pile cap, di mana proses ini dibantu dengan ekskavator dikarenakan lahan yang sempit sehingga concrete truck tidak mampu menjangkau lokasi pengecoran. Setelah proses pengecoran pile cap selesai, dilanjutkan dengan proses pembuatan kolom 30 x 30 cm dan pasangan batu kali. Saat proses pemasangan batu kali ini mencapai tinggi kurang lebih 90 cm, maka akan dilaksanakan proses pemasangan pintu air baja yang dibantu dengan ekskavator. Setelah pemasangan selesai, maka akan dilanjutkan kembali proses pembuatan pasangan batu kali sampai selesai, lalu akan dilaksanakan proses pengelasan serta proses pengecoran. Baik, next adalah pekerjaan saluran penghubung, di mana untuk pekerjaan saluran penghubung ini alat yang digunakan adalah ekskavator serta bahannya adalah limestone dan pasir uruk untuk pekerjaan galiannya, di mana proses pekerjaan galian ini dilakukan sepanjang 150 cm dengan kedalaman 3,25 meter serta lebarnya adalah 4,5 meter. Setelah proses penggalian selesai, nantinya akan diberikan urugan limestone batu kapur setinggi 40 cm sebagai lapisan perkerasan serta pasir uruk setinggi 10 cm untuk meratakan lapisan perkerasan tersebut. Setelah proses pengurugan serta penggalian selesai, tahap selanjutnya adalah pemasangan precast tipe L gutter dan slab, di mana proses pemasangan precast ini dibantu dengan bantuan ekskavator yang akan dirapikan oleh para pekerja. Setelah proses pemasangan precast selesai, tahap selanjutnya adalah pembuatan dinding saluran penghubung, di mana pada tahap ini terlebih dahulu dilakukan penimbunan pada kantong lumpur. Kemudian dilanjutkan dengan penulangan pada dinding kantong lumpur menggunakan besi polos 8 mm jari 15 cm untuk tulangan lentur, dan tulangan gesernya menggunakan besi polos juga 10 mm jari 15 cm. Untuk balok tarik itu menggunakan besi polos 6 mm jarak setiap 10 cm untuk tulangan lentur, serta untuk tulangan gesernya menggunakan besi polos 8 mm jarak 15 cm. Nah, setelah proses penulangan ini selesai, akan dilakukan proses pengecoran, yaitu dengan batu ready-mix K250 dengan volume pengecoran sebesar 8,5 meter kubik. Baik, untuk selanjutnya itu adalah pekerjaan rem. Jadi rem ini merupakan salah satu konstruksi yang berfungsi sebagai jalur arat berat, yaitu adalah ekskavator amfibi menuju badan embung untuk proses pembersihan badan embung nantinya. Untuk alat dan bahannya dapat dilihat pada slide berikut. Untuk metode pengerjaannya yang pertama itu adalah pemancakan 55 spoon pile, di mana pemancangan 55 spoon pile ini menggunakan spoon pile dengan diameter 30 cm sedalam 6 meter, di mana terdapat 11 baris spoon pile dengan jarak masing-masing barisnya adalah 300 cm, dan dalam satu baris tersebut terdapat 5 spoon pile dengan jarak 175 cm. Tahap kedua setelah proses pengalian adalah proses pemancangan adalah proses penggalian, di mana penggalian dilakukan untuk memunculkan bagian atas dari spoon pile yang nantinya akan dilakukan proses pembobokan sehingga terlihat tulangannya, yang nantinya akan dikaitkan dengan tulangan struktur dari rem itu sendiri. Tahap ketiga yaitu adalah pembuatan bow plank yang dilanjutkan dengan pemasangan batako dan pemberian beton rabat, di mana batako ini sendiri berfungsi sebagai backing
untuk balok tarik dan capping beam rem itu sendiri. Serta pembelian beton rabat ini adalah untuk pembuatan lantai kerja agar permukaan lebih rata dan beton tidak langsung terkena dengan permukaan tanah. Lalu setelah proses pembelian beton rabat itu selesai, akan dilanjutkan dengan proses penulangan balok tarik, pile cap, dan capping beam pada rem. Dimana untuk ke capping beam sendiri, pile cap, dan balok tarik penulangan menggunakan tulangan D8 D16 dengan sengkangnya D16 jarak 20 cm. Untuk balok tariknya menggunakan tulangan 5D19, 2D16, untuk sengkangnya menggunakan besi polos ukuran 10 mm jarak 20 cm. Untuk detail penulangannya dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu setelah proses penulangan selesai, untuk capping beam balok tariknya akan dilanjutkan dengan proses penulangan plat pada rem, di mana penulangan ini menggunakan besi D13 jarak 75 cm untuk tulangan melintang dan D19 jarak 30 cm untuk tulangan memanjang. Adapun detailnya sebagai berikut. Ini adalah D19, 5, dan 13. Setelah seluruh proses penulangan rem itu selesai, maka akan dilanjutkan dengan proses pengecoran yang dilakukan dengan bantuan concrete pump truck dengan menggunakan beton ready mix K250 dengan volume pengecoran 82 meter kubik. Tahap selanjutnya itu adalah pekerjaan jogging track, meliputi pekerjaan capping beam, pile cap, dan balok tarik serta dinding penahan tanah. Adapun lokasi pekerjaannya adalah berikut, ada di sekeliling dari sisi badan embung. Untuk kelainan alat dan bahannya dapat dilihat pada slide berikut. Untuk metode pekerjaannya, tahap pertama adalah pembuatan lantai kerja. Jadi, untuk mengawali proses pembuatan jogging track ini, dilakukanlah proses pembersihan serta pembelian lapisan beton rabat pada area yang sudah ditentukan. Lalu, sebelumnya itu sudah dilakukan proses pemasangan CCSP dan spoon pile. Jadi CCSP dan spoon pile ini bagian atasnya akan dibobok agar terlihat tulangannya, yang nantinya akan dikaitkan dengan tulangan dari jogging track itu sendiri. Setelah proses selesai, maka dilanjutkan dengan tahap kedua, itu adalah penulangan. Jadi pada proses penulangannya sendiri, capping beam balok tarik untuk pile capnya itu menggunakan tulangan 8D16. Untuk sengkangnya menggunakan D16 jarak 20 cm. Pada penulangan capping beam itu menggunakan tulangan 7D19. Untuk sengkangnya menggunakan D16 jarak 20 cm. Untuk penulangan balok tarik itu menggunakan tulangan 5D19, 2D16 untuk tulangan ekstra, serta sengkangnya itu menggunakan tulangan besi polos jarak 20 cm. Adapun detail penulangan sebagai berikut. Ini adalah proses penulangan dari capping beam, balok tarik, dan pile capnya. Nah, setelah proses penulangan itu selesai, maka akan dilanjutkan dengan proses pengecoran, di mana pengecoran ini dilakukan dengan bantuan truk konkrit dengan beton ready mix K250. Setelah proses pengecoran selesai dan kering, proses backcasing juga sudah dilepas, maka akan dilanjutkan proses pembuatan dinding penahan tanah pada jogging track. Jadi dinding penahan tanah ini memiliki tebal 30 cm dan tinggi 90 cm. Pada penulangan dinding penahan tanah ini menggunakan tulangan D13 jarak 20 cm untuk tulangan pokok dan D13 jarak 15 cm tulangan bagi. Untuk pengecorannya sendiri, dinding penahan tanahnya menggunakan beton ready mix K250. Next adalah evaluasi pelaksanaan konstruksi. Jadi pada proses pelaksanaan konstruksi embung sondur ini sudah cukup baik dalam segala hal. Namun dalam pekerjaan pasti ada saja permasalahan, yaitu permasalahan teknis dan non teknis. Salah satu permasalahan saya temui adalah pada proses pembuatan jogging track, yaitu adalah pada balok tarik, terdapat salah satu backcasting yang tidak terlalu kuat, sehingga hasil dari balok tarik tersebut sedikit melebar, tidak seperti desain awalnya. Untuk permasalahan non teknis sendiri, yaitu adalah
faktor cuaca, di mana adanya cuaca hujan yang menyebabkan aktivitas galian pada badan embung sempat dihentikan sementara. Selain itu, akibat hujan tersebut, pengecoran pada pilot cap fondasi pintu air itu juga harus ditunda. Untuk evaluasi waktu pelaksanaan, jadi proses pembangunan embung Sanur ini mengalami kemajuan, yaitu pada jangka waktu yang ditentukan sebelumnya 9 bulan waktu kerja atau pekerjaan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Pembangunan dilaksanakan dari tanggal 31 Maret 2021 hingga 25 Desember ini mampu selesai pada tanggal 10 Desember 2021 dengan seluruh item pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ringkasannya, untuk identitas proyek pembangunan Embung Sanur dapat dilihat sebagai berikut dari nama proyek sampai dengan luas area. Untuk jenis pelelangannya, Embung Sanur ini dilakukan proses pelelangan jenis pelelangan umum. Untuk jenis kontraknya itu adalah unit price. Untuk pembayarannya itu adalah secara termin bertahap, di mana pembayaran ini dilakukan dari pihak owner terhadap kontraktor tergantung dari seberapa besar pekerjaan atau prestasi yang telah dilaksanakan. Lalu untuk pembayaran awal itu adalah 20% dari nilai kontrak. Untuk waktu pelaksanaan sendiri, proyek ini dilaksanakan selama 9 bulan, yaitu pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 20 Desember. Namun pada tanggal 10 Desember, seluruh item pekerjaan itu sudah bisa dikerjakan atau sudah selesai dikerjakan. Untuk pelaksanaan proses konstruksi ada dua, yaitu adalah proses teknis dan non teknis. Untuk non teknisnya adalah faktor cuaca. Untuk teknisnya adalah adanya pemasangan backcasting yang kurang kuat pada proses pembuatan jigging track, sehingga terdapat beberapa balok tarik yang sedikit melebar, tidak sesuai dengan desain awal. Untuk evaluasi pelaksanaan konstruksinya, dilihat dari metode pelaksanaan di lapangan, sebagian besar pekerja dari pihak kontraktor itu sudah terstruktur rapi dan baik dalam pelaksanaannya, di mana seluruh pekerja itu sudah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 dalam pelaksanaannya, yang sudah juga sangat baik, seperti penggunaan sarung tangan, helm, rompi, masker itu sudah diterapkan. Untuk saran dari penulis sendiri terhadap proses kegiatan proyek sudah berlangsung, yaitu adalah perlu diadakan adanya tingkat kebersihan yang lebih baik, terutama pada daerah kamar mandi, agar lebih diperhatikan lagi kebersihannya. Tapi lebih dari itu, proses konstruksi sudah berjalan sangat baik, sudah sangat terstruktur, dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Baik, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya dan kurangnya saya maaf. Terima kasih dan selamat sore.